Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Hobi Moto Channel. Kali ini Hobi Moto Channel mau mainin kamera terbang. Kamera terbang itu ya drone, ya. Tapi kali ini drone-nya itu drone FPV. Jadi ada drone aerial, ada drone FPV. Ya, keseruannya main drone FPV itu dia perlu skill khusus ya. Dia perlu skill khusus dan nggak bisa sembarangan karena bisa membahayakan orang lain ataupun justru merugikan kita sendiri karena drone-nya bisa hancur ya. Sekarang nih tahun 2024 nih dari DJI ya, untuk DJI yang pertama FPV, kemudian Avata, sekarang udah keluar yang DJI Avata 2. Tapi kali ini Hobi Moto masih pakai DJI Avata 1 ya. Nih, ini udah pada kotor drone-nya nih tuh. Karena mendaratnya di sawah tadi nih. Tuh, banyak sawah. Jadi mendaratnya sembarang tempat nih di sawah nih. Tuh, ini udah pada kotor-kotor tuh. Ya. Tapi yang terpenting adalah dalam main di drone FPV ini bukan masalah seri terbaru ataupun seri lama ya, tapi bagaimana skill kita memainkan drone ini ya. Terus terang saya juga baru pertama kali nerbangin. Hari ini pertama kali nerbangin dengan mode manual ya. Ternyata ya alhamdulillah bisa, karena sebelumnya udah belajar lewat simulator ya. Jadi dia itu kecenderungannya apa yang kita mainkan di remote itu dia kecenderungannya terus ya. Kalau kita kedepanin dia ke depan terus sampai terbalik, kalau kita ke samping ya dia ke samping terus sampai terbalik. Nah itu perlu skill khusus dan banyak latihan mulai di simulator ya. Ya itu untuk memainkan drone FPV. Tapi seru sih kalau nanti ada yang mau coba ya. Kalau yang seri terbaru DJI Avata itu mahal ya, pakai yang micin dulu tuh, yang kecil-kecil tuh. Atau mau langsung DJI ya pakai yang seri lama aja, karena sayang ya nanti kalau belum bisa hancur. Ini lumayan mahal harganya. Jadi untuk teman-teman hobi moto semua ya, yang mau mencoba memulai di drone FPV itu disarankan sih harus wajib ya untuk latihan dulu di simulator ya. Ya mungkin beli remote-nya dulu lah untuk bisa dicolokin ke komputer sehingga bisa main simulator. Itu kalau di DJI itu simulatornya itu bisa dikatakan 90% tuh realistis ya. Jadi seperti aslinya gitu. Nah, di situ kita bisa pelajari pergerakan dan karakter drone FPV. Terus kemudian kalau kita mau pakai rakitan juga sama sih, karena pada prinsipnya sama aja. Yang membedakan hanya mungkin di power motornya, terus kelincahan drone-nya ya. Dan sensitivitasnya juga beda. Dan itu justru lebih harus berhati-hati lagi, karena biasanya kalau yang rakitan itu dari sisi safety ataupun fitur-fitur safety-nya itu mungkin nggak seperti bikinan DJI ya, yang sudah di set dari pabrikan. Jadi kalau yang rakitan itu kan harus opsional kita yang bikin fitur-fiturnya gitu. Kalau di DJI itu enaknya, kalau di FPV drone DJI itu dia kita bisa switch dari normal mode atau angle mode ke manual. Itu dia ada jeda waktu dan ada peringatan di situ di goggle-nya, sehingga kita bisa lebih konsen lagi atau mempersiapkan diri karena kita mau switch ke mode manual. Atau kalau yang di rakitan itu disebutnya sama juga sih dengan mode acro gitu ya. Kalau di DJI bilangnya mode manual. Dan ini fitur ini pastinya sama ya dengan yang DJI Avata terbaru yang seri 2, dengan yang Avata seri pertama ataupun DJI FPV yang seri pertama banget gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi terbang pakai manual terus kemudian
istilahnya kagok atau ada suatu hal, kita tinggal masuk aja switch ke mode normal, dia langsung masuk normal, langsung break gitu, langsung break, dia langsung hovering gitulah. Nah kita langsung kendalikan agak sedikit jauh lebih mudah gitu, karena dalam mode normal dia hoveringnya stabil. Kalau untuk yang DJI Avata 1 ini juga stabil, dia langsung diam. Nah baru kita konsentrasi untuk mengarahkan ke arah yang kita mau gitu. Itu enaknya di drone-drone buatan pabrikan ya, seperti DJI ini. Begitu juga sama dengan yang di drone rakitan, yang saya tahu itu dia juga ada di mode angle ya. Kenapa sih di drone-drone aerial ataupun ada mode namanya mode angle? Karena angle itu kan sudut ya. Jadi ketika drone jalan, kita bikin maju, dia akan, untuk supaya maju, kalau ini depannya ke sana, dia akan membentuk sudut. Nah sudut kemiringan ini yang membuat drone jadi maju. Nah sudutnya ini kalau di angle mode ataupun di drone aerial itu dia nggak bisa lebih gitu, nggak bisa lebih sampai putar balik. Nah makanya disebut mode angle, karena dia pada sudut tertentu atau angle tertentu dia akan tetap, walaupun throttle kita majuin lebih ke depan gitu, dia akan tetap segini. Dia hanya akan mempercepat putaran RPM motor sehingga majunya lebih cepat, dan ini nggak akan kelewat sampai begini kalau yang di mode angle. Nah bedanya kalau manual itu setiap arahan throttle kemanapun, kiri kanan, yaw, pitch ataupun roll, dia sekali kita perintah gini, kalau kita nggak kembalikan dia akan terus gitu, atau kita ambil roll dia akan roll terus kalau nggak kita kembalikan ke mula gitu. Nah itu bedanya antara manual dengan angle ya. Ini sih sebenarnya lebih kepada teman-teman yang masih awam ya di drone FPV, apalagi yang mau memulai main FPV drone. Bagi yang senior mungkin ini udah hatam ya, yang kayak gini-gini tuh udah di luar kepala, bahkan udah refleksnya itu ketika megang remote dia udah udah refleks lah. Jadi perilaku atau pergerakan si drone udah bisa diprediksi oleh si pilot gitu. Itu yang buat yang senior. Untuk yang sering main FPV akrobatik atau manuver-manuver yang ekstrim itu lebih paham, karena dia juga biasanya mengerti untuk mengulik di bagian-bagian komponen-komponen drone agar lebih lincah dan lebih manuvernya lebih oke gitu, lebih gesit. Kemudian satu hal lagi yang membedakan antara drone aerial dengan drone FPV yaitu dari remote-nya. Fisiknya remote-nya sama aja ya, cuma di tuas sebelah kiri ini tuas tuas untuk pitch ya. Ini untuk yaw dan maju ya. Jadi di tuas ini dia harus ke bawah ya. Kalau drone aerial kan dia ada di tengah. Kalau kita ke kiriin, ke kananin, ke depan, belakangin, dia akan kembali ke tengah. Nah kalau di drone FPV itu nggak gini, dia di bawah. Karena ini gasnya nih yang untuk naiknya. Ini untuk lipnya, ini untuk upward ya. Jadi mungkin saya juga masih baru ya di FPV. Jadi kalau ada istilah-istilah yang masih salah ya harap dimaklum ya, karena ini masih pemula ya untuk main di FPV ya. Ya jadi ini tuas yang kiri ini kalau diangkat dia kan naik drone-nya, kalau diturunkan dia akan turun. Kalau kita diam segini dia juga akan hovering, tapi pada RPM tertentu ya dari motor, dia akan menyesuaikan dengan berat atau bobot dari si drone-nya. Nggak semua sama, jadi mungkin segini dia bisa, ada drone yang bisa hover ya, ada yang harus segini dia bisa hovering gitu. Dan ditambah lagi juga drone untuk FPV itu kita ada settingan sensitivitas. Jadi
Kadang-kadang kita hanya mainkan cuman sedikit aja ya, hanya sekitar 1 mili, 2 mili, 3 mili aja pergerakan. Begitupun yang kanannya juga sama. Nggak mesti harus begini ekstrim kiri kanan gitu, karena kalau untuk drone FPV itu sangat sensitif dibikin supaya pergerakan jari atau finger kita itu nggak banyak, karena diperlukan refleks yang cepat ya. Karena drone FPV itu perlu diketahui ya, kecepatannya itu di atas 50 km per jam itu ya. Jadi kalau mata kita dengan jari kita harus sinkron. Nah memang bikin capek ya. Jadi enaknya itu main drone FPV itu jadi nggak ngantuk sih sebenarnya sih. Kalau saya jadi nggak ngantuk. Kalau ngantuk main drone FPV dijamin nggak bakal ngantuk. Iya. Dia memang sih harusnya masuknya kategori olahraga ya, karena di situ adrenalinnya juga naiknya cepet ya. Kalau untuk main drone FPV itu ada unsur adrenalinnya, jadi kayak bener-bener sport gitu kitanya. Makanya kalau yang bener-bener seperti bawa pesawat bener lah gitu, karena apa, efek-efek G-force aja juga berasa lah gitu, seolah-olah seperti G-force gitu, padahal G-force-nya bukan yang nyata gitu. Baik, oke, jadi segitu aja tadi yang udah saya bisa sedikit sharing ya buat teman-teman yang mau main FPV baru mau mulai ataupun pemula ya, karena juga sama, saya juga pemula baru mulai. Tujuannya sebenarnya karena kita itu hobinya di foto ya dan di videografi gitu ya. Jadi drone ini sebenarnya sih bukan mainan kapal-kapalan ya, perlu diingat ya, ini adalah kamera. Jadi dia ini kamera, hanya kamera terbang gitu ya. Ya tujuannya supaya nggak ada batasan ya ketika nge-shoot ya, dari berbagai angle gitu, yang tidak bisa dijangkau oleh kita yang berdiri di fotografer atau videografer yang berdiri di darat gitu. Jadi maka timbullah ide untuk seperti ini gitu, apa namanya, drone berkamera. Jadi sebenarnya ini adalah kamera ya. Jadi ada dua hal basic yang harus dipelajari di sini adalah fotografi, videografi, dan menerbangkan drone. Jadi yang perlu diingat, karena ini bisa terbang dan ini bebas, maka teman-teman semua harus secara teknikal harus belajar menerbangkannya, terutama drone FPV, karena dia bisa terbang rendah sekali ya, bisa kena orang ya. Dan juga sama sih kalau untuk drone aerial juga sama aja sih, karena dia juga akan mengganggu penerbangan, akan mengganggu tower misalkan, atau akan terjatuh, bisa saja menimpa orang atau menimpa properti orang lain ya. Jadi disarankan harus benar-benar berhati-hati, karena ini adalah bukan mainan, tapi ini adalah apa namanya, kamera yang kebetulan bisa terbang dan menggunakan ruang udara. Jadi disarankan teman-teman semua pilot drone untuk mengambil apa, certification ya, sertifikat remote pilot ya gitu. Karena ibaratnya kita pakai motor atau mobil juga harus punya SIM kan. Nah ini juga sama. Nanti di situ akan dijelaskan sebenarnya ruang udara kita yang biasa kita hari-hari lihat itu sebenarnya sangat ramai ya, sangat padat ya jalur-jalur udaranya. Nah dengan begitu kita bisa mengetahui dan lebih safe gitu ya, lebih aware dan lebih safe lagi dalam terbang. Dan kita juga harus peduli terhadap kebutuhan dari apa namanya, kebutuhan ruang udara ya gitu, karena hanya bukan kita saja yang memakai ruang udara kita, juga ada pihak-pihak lain yang lebih berkepentingan dalam hal menggunakan ruang udara gitu. Jadi ini sebenarnya sekali lagi bukan mainan, bukan kapal-kapalan ya, ataupun hal-hal yang fun gitu. Memang fun tapi perlu skill, perlu kehati-hatian, perlu pengetahuan, dan yang pasti sih kita perlu dana, karena ini bukan barang murah.
dan juga bukan barang yang bebas tanpa surat sih sebenarnya ya. Jadi seperti halnya sepeda motor atau mobil ya, kendaraan darat itu tuh ada STNK ya, ada BPKB. Sebenarnya untuk drone itu juga ada ya, apalagi yang beratnya di atas 250 gram ya. Kalau kayak DJI Avata ini kan di atas 250 gram, dia sekitar 450 gram ya. Kalau yang terbaru mungkin lebih berat katanya sih ya. Nantilah kalau hobi moto ada yang DJI yang terbaru, kita coba. Jadi ini tuh ada registrasinya ya, dia mesti diregistrasi di Kemenhub ya, di bagian penerbangan, transportasi udara ya. Dia nanti akan dapat registrasi jadi nanti harus ada tertulis di body dari drone-nya. Khusus yang punya saya ini dalam proses ya, nanti juga akan keluar registrasinya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi ini sharing aja ya, bukan so tahu, tapi saya hanya share yang saya tahu aja. Kita boleh fun, tapi kita harus perhatikan sekitar ya, terutama safety ya. Oke, kita coba lagi terbang ya. Ya, kita mulai terbang nih. Enaknya di drone ini ya mungkin drone rakitan juga bisa ya. Drone DJI itu kita kalau misalkan takut di awal terbang ya, kita bisa pakai mode normal dulu untuk di awal. Jadi enak gitu, nggak kemana-mana terbangnya. Karena biasanya di awalan itu agak susah. Saya aja untuk pertama kali hovering itu susah ya kalau dari darat ya. Nah, setelah udah posisi enak, kita bisa langsung ke mode manual. Nah, di mode manual ini harus hati-hati ya, karena kita nggak boleh lengah ya. Kita perhatiin jarak drone ke tanah ya. Nah, drone ke tanah itu yang ada tanda panah ke bawah tuh kalau di DJI itu. Nah, itu karena kalau kita nggak kontrol instrumen-instrumen yang ada di layar ini, di layar goggle itu bahaya ya. Karena instrumen-instrumen yang ada tampil di situ, baik itu sinyal, baterai ataupun GPS, satelit yang terkoneksi, kecepatan dan juga jarak ke ground tanah itu penting ya. Jadi tetap berkonsentrasi sambil mengambil angle-angle video yang kita inginkan ya. Nah, itu serunya di drone FPV ya. Oh iya, untuk yang belum pernah pakai goggle ya, mau goggle apapun ya, itu jangan heran ya kalau nanti agak pusing setelahnya gitu. Karena drone goggle itu kalau yang nggak biasa, yang tadi saya bilang, jadi dia ada efek-efek virtual G-force-nya gitu loh, seolah kita kayak naik pesawat itu, padahal enggak ya. Jadi itu yang perlu diperhatiin ya. Itu hanya ilusi di penglihatan kita di goggle ya. Seperti misalkan saya naikin ke sini, terus kemudian
turun gini. Nah ini seperti naik pesawat nih tuh ya. Nah kayak gini-gini tuh bikin pusing nih kalau yang nggak biasa, karena seolah-olah seperti kita ada di dalam drone, ada di dalam pesawat yang bermanuver gitu. Nah makanya perlu latihan ya, itulah pentingnya latihan. Nah untuk belok pun kadang juga kalau yang nggak biasa dia dalam hal manuver yaw ya, belok ya, itu drone-nya jadi turun tuh ketinggiannya, nggak boleh. Jadi kita latihan walaupun bisa belok, jadi kalau terbang rendah kayak gini tetap harus bisa ketinggiannya rata gitu, jangan jadi naik atau jadi menurun, karena itu bahaya dan nggak bagus juga dilihatnya videonya. Atau memang kalau dari yang tinggi banget seperti pohon ya boleh aja kalau ada manuver yang diinginkan seperti itu gitu, tapi kita harus bisa belajar ketinggiannya rata gitu, jangan turun naik. Yang disebut tuh kalau main FPV baru-baru tuh yang disebutnya gaya kodok tuh, turun naik. Nah kayak gitu. Ini juga saya belum lancar ya, sekali lagi ya disclaimer dulu ya, ini saya baru ya, pakai pemain baru, pakai FPV manual lagi ya. Oh ya satu lagi nih, ini juga mungkin yang perlu diperhatikan, yaitu drone FPV itu nggak bisa hovering ya. Jadi yang biasa main aerial, drone aerial tuh enak ya, bisa lepas tangan ya, remote bisa ditinggal. Tapi kalau ini hoveringnya harus belajar ya, harus belajar hovering kita ya, karena ya itu caranya sih gini sih kalau saya sih. Jadi ketinggian yang kiri itu jangan dirubah, tinggal dikebelakangin sedikit, dia ngerem nih. Kalau misalkan kita giniin maju, nah itu ngerem tuh, ngerem tapi mundur, hati-hati karena dia mundur gitu. Harus cepat-cepat balik lagi ke depan yang tuas kanan, yang pitchnya. Jadi ya kayak gitu sih. Ini saya dapat bukan ngajarin ya, sekali lagi ya, ini saya berbagi pengalaman ya, karena saya coba main di simulator, ternyata karakteristiknya seperti itu. Jadi saya tahu gitu, makanya begitu kena ke aktualnya, aslinya jadi udah punya feeling yang pas gitu. Nah seperti ini nih kan, yaw kanan, yaw kiri, dia belok juga bisa buat rem. Nah ini kan kayak gini ngerem kita tuh, ngerem, hati-hati untuk ketinggian ya. Nah, kalau lagi jalan kencang gini 43 km per jam tuh lumayan ya. Wah ini bisa ngeremnya gitu aja. Jadi tuas kanan dikebelakangin, tapi tuas gasnya yang kiri jangan diturunin, ditahan aja. Karena kalau diturunin nanti dia nggak ngerem, karena yang bikin ngerem dia kan nendang ke depan gitu loh, nendang ke depan. Makanya kita kebelakangin posisi pitchnya supaya dia nendang ke depan gitu. Nah kita mendarat dulu nih. Nah ini kita kita bisa masuk kolong tuh. Iya. Nah ini ngerem. Jaraknya jauh nggak?
Kalau kita lagi begini panik, jangan panik nih. Gampang kalau panik, kita langsung aja ke N. Oh, enaknya gitu, aman lah, dia langsung rem, langsung brake dia. Nah, langsung rem, udah kita tinggal arahkan aja. Nah, stabil kan. Ini saya settingan gimbal stabilizationnya off ya. Lihat, jadi kestabilan di kamera itu mungkin lebih aktual ya, karena nggak ada AI-nya dia yang mengatur stabilisasi. Ini mungkin lebih stabil nih kalau dengan mode angle N. Di saat kita panik langsung ke N aja. Nah, N tuh yang ini nih, nih yang tombol ini nih. Tangan kiri saya nih yang ini, itu ada N, S, M. N paling atas nih yang ini. Ah, udahlah, pakai celana pendek lagi. Nah, ini belusukannya lebih ekstrim lagi nih kalau pakai mode N. Dia belusukannya bisa lebih parah lagi nih, sampai kolong-kolong meja aja bisa masuk nih. Tapi kalau yang udah expert sih pakai mode manual juga udah bisa belusukan, cuman speednya kan pasti lebih cepat. Tapi kalau pakai mode angle normal gini kan dia speednya lambat. Jadi untuk kebutuhan di syuting di dalam ruangan gitu, misalkan mau syuting properti rumah-rumah baru gitu, pakai mode N ini masuk ruangan ke kamar itu lebih enak, lebih stabil lagi gambarnya. Kalau masih kurang stabil nanti hasil videonya kita bisa di Giro Flow ya, di PC ya. Nah, itu bisa lebih stabil, asal di settingan di drone-nya waktu terbang ini, waktu ngerekam dia jangan diaktifin ya, Rocksteady-nya itu biarin aja, nanti Giro Flow yang bikinnya gitu, yang bikin jadi smoothnya. Kalau langsung di sini nanti nggak bisa. Ini Abimoto nih, sorry ya kalau penjelasannya agak diulang-ulang, karena ini lagi konsen juga sambil nerbangin, jadi konsentrasinya terbagi. Ya, ini sih bukannya mengajarin ya, sekali lagi disclaimer ya, ini bukan ngajarin, bukan juga sok tahu, ini cuma sharing aja, khususnya untuk yang mau mulai ataupun pengen tahu seperti apa sih drone FPV gitu. Nah, udah. Aduh, hujan. Waduh, bro. Ini terkendala cuaca ya. Jadi untung udah selesai, baterai habis satu, langsung hujan. Langsung hujan nih. Tuh. Langsung hujan tuh. Jadi ini penerbangan kali ini kita terkendala cuaca buruk nih, bro. Aduh, ini nih tuh, lihat langitnya hitam banget tuh. Tuh sebelah sana ini bakal hujan gede nih. Ini udah hujan nih tuh. Wah, ini tuh. Nah, nanti untuk yang mengambil sertifikasi pilot drone juga kita dikasih muatan wawasan ya, pengetahuan mengenai perakiraan cuaca ya kan. Selain ruang udara juga perakiraan cuaca, kekuatan angin gitu. Jadi nanti kita harus
aware terhadap alam ya, karena barang yang kita mainkan itu sangat terpengaruhi oleh faktor-faktor alam ya, seperti angin, hujan dan sebagainya ya. Jadi itu yang perlu diketahui ya. Jadi pengetahuan kita sama aja dengan pengetahuannya pilot-pilot pesawat penumpang ya, pesawat dengan awak ya. Kalau kita kan pilot pesawat tanpa awak nih. Oke ya, segitu dulu ya sharing-sharing kita mengenai drone FPV atau kamera terbang ya, yang tipe FPV ya. Ini kebetulan tadi hujan ya, jadi satu baterai selesai, saya langsung berteduh nih. Kebetulan berteduhnya nih di penggilingan padi. Tuh, penggilingan padi nih. Jadi ini kayak pabrik giling padi itu. Ya, jadi ini terkendala cuaca nih, jadinya kita nongkrong dulu nih, berteduh nih. Oke ya, segitu aja sharing-sharingnya dari Hobi Moto. Semoga teman-teman yang nonton bisa jadi menambah wawasan, juga sedikit menambah pengetahuan. Dan jangan lupa subscribe ya bro, teman-teman semua, bro semua, bro and sis ya. Sampai jumpa.